Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalang merupakan tumbuhan yang mengandung racun dan tanaman ini dapat tumbuh dengan cepat di mana saja tanpa perlu perawatan. Pada awal pertumbuhan memang sangat sulit membedakan antara lalang dan gandum. Namun, ketika sudah bertumbuh besar, barulah terlihat perbedaannya. Tapi sudah terlambat karena akar dari kedua tanaman ini sudah saling terkait, terjalin satu sama lain, sehingga petani sulit untuk mencabutnya tanpa merusak tanaman di sekelilingnya. Bibit gandum yang ditanam dan dipelihara dengan baik adalah orang yang selalu menerapkan dan memelihara kehidupan yang baik, sehingga pasti berdampak positif bagi orang lain. Namun demikian, tidak semudah itu menjadi gandum yang bermanfaat, karena ada benih-benih lalang yang ditaburkan oleh musuh ketika penjaga tidur. Ilalang diibaratkan pengaruh dari kuasa jahat yang senantiasa membayangi kehidupan orang yang baik, yang hidupnya taat pada Allah. Dan itu tumbuh bersama, saling berlomba untuk saling mempengaruhi, dan tinggal siapa yang menang. Oleh karena itu, saudara dan saudari senantiasalah waspada terhadap pengaruh negatif dengan segala tipu muslihatnya. Karena pengaruh negatif tidak serta-merta dapat terlihat seperti biji gandum dan ilalang pada waktu masih berupa benih. Kita dapat melihat bahwa benih baik yang tercampur dengan benih lalang akan menjadi sangat berbahaya. Santo Chrysostomus dan Santo Thomas Aquinas menyebutnya bahwa ajaran yang menyesatkan adalah ajaran yang bercampur dengan ajaran yang salah, sehingga banyak orang sulit untuk membedakannya. Karena pengaruh buruk tidak hanya berasal langsung dari manusia, tetapi juga dari perkembangan zaman yang tumbuh bersama dengan kehidupan. Injil menunjukkan akhir hidup dari masing-masing. Orang yang jahat atau anak-anak si jahat yang ditaburkan oleh iblis, oleh musuh, akan dicampakkan dalam dapur api dan dibakar. Sementara orang-orang atau anak-anak terang, anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang baik dan benar, akan dikumpulkan di dalam lumbung. Mereka bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa, dan kelak mereka keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Semoga dalam hidup kita senantiasa terpelihara kebaikan-kebaikan dengan terus-menerus menjaganya dan memeliharanya tanpa kemudian harus ikut terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif. Ini bisa dirasakan oleh hati kita. Hati yang bersih akan senantiasa mengikuti ajakan Roh Kudus, ajakan untuk membangun kehidupan dengan lebih baik, sementara hati yang kotor dan pikiran yang kotor akan juga terpengaruh dalam kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan semoga Tuhan senantiasa juga menjaga dan
mengarahkan hidup kita kepada kebaikan-kebaikan yang akan hendak kita laksanakan. Amin.